Assalamualaikum. Halo teman-teman wibu. Domo minasang. Welcome back to my field. Pada kesempatan kali ini, yuk kita simak alur cerita dari film anime yang bergenrekan drama komedi dan romance yang berjudul Josei, the Tiger, and the Fish, atau bahasa wibunya Josei to Torato Sakanatachi. Film ini rilis di tahun 2020. Cerita asli dari Seiko Tanabe yang ditulis oleh Sayaka Kuwamura. Yosh, hajimemashou. Mukashi di kota Osaka yang Utsukushi, hidup seorang mahasiswa jurusan biologi kelautan berusia 22 tahun. Namanya Suneo Suzukawa, bukan Suneo Honekawa yang di Doraemon loh ya. Soalnya Suneo yang ini orangnya kakoi desu, kalem dan tinggi. Demi mencapai goalsnya melanjutkan sekolah di Meksiko, keseharian Suneo selain jadi mahasiswa yang giat, dia juga ngambil beberapa kerja part-time, dan salah satunya kerja di sebuah toko diving, di mana dia bersahabat dengan rekan kerjanya, Mai dan Hayato. Sepulang kerja di malam hari, jalan yang biasa Suneo lewatin sedang dalam perbaikan. Jadi dia ngambil jalan pulang yang belum pernah dia lewatin sebelumnya. Shockingly, dari atas jalanan menanjak, terlihat gadis lumpuh menaiki kursi roda, meluncur kencang ke bawah, gak terkendali. Suneo auto sigap dong, nyelamatin dan nangkep gadis itu dari bawah. Gadis ini bernama Kumiko Yamamura, yang bersikeras dipanggil Josei. Setelah diundang makan malam, sebagai tanda terima kasih, Suneo pun menerima tawaran pekerjaan dari neneknya Josei untuk menjadi pengurusnya Josei. Dengan satu catatan, Suneo dilarang membawa Josei keluar sendirian. Awalnya sih, Josei ini musuhin Suneo, menyebutnya hentai lah, penyusup lah. Suneo diperintahin oleh Josei untuk melakukan hal-hal yang gak masuk akal, seperti berlutut untuk waktu yang lama, menghitung jeratan di tikar jerami, juga nyari 10 daun clover berdaun 4. Gak jelas nih emang si Josei, ngeselin banget sampai Suneo naik pitam. Teman-temannya sih ngasih saran buat berhenti aja. Di sisi lain, tesisnya Suneo berhasil diterima dan dia pun mendapatkan beasiswa untuk belajar di Meksiko 6 bulan lagi. Walau dia sangat membutuhkan pekerjaan untuk menambah penghasilan, tapi ya karena merasa kecewa sama pekerjaannya, Suneo pun memutuskan untuk resign dari pekerjaannya sebagai pengurus Josei. Tapi sebelum dia bilang mau mengundurkan diri, dia nyariin Josei di rumah nggak ada. Sampai dia cari ke dalam kamarnya yang sebelumnya dilarang keras oleh Josei untuk masuk. Suneo pun terpaksa masuk ke dalam dan terpukau lihat banyak lukisan-lukisan ikan di laut yang indah. Dia jadi tahu dong kalau Josei mempunyai bakat menggambar yang keren. Panically, neneknya teriak-teriak di luar nyariin cucunya. Suneo pun buru-buru ngebantu nyariin Josei juga. Finally, dia pun menemukan Josei. Oh alah, ternyata nih Josei nekat pergi sendirian tuh karena pengen melihat laut. Suneo yang awalnya ogah karena kesel, ujung-ujungnya dia juga nggak tega lihat Josei pergi sendirian, dan akhirnya dia pun membawa Josei ke laut. Sesampainya di pantai, Josei pun berbinar-binar melihat keindahan laut. Sampai jatuh si Josei saking pengennya ngebuktiin kalau air laut itu rasanya asin. Karena kesian, Suneo pun menggendong Josei dan mereka bersenang-senang bersama di pantai. Lah, nggak kesel lagi dong si Suneo. Pulang-pulang, Josei nanya kenapa tadi Suneo mau ikut dengannya. Suneo cerita kalau dia lemah sama orang yang menyukai laut. Dia bilang kalau dia seneng banget lihat ikan berenang. Jadi dia pun sering menyelam di laut, sampai dia bekerja di toko diving. Josei pun kagum, sampai jealous, pengen rasanya menyelam juga. Wah, sugoi nah, katanya. Si Suneo semacam melihat sisi lain dari Josei nih. Ujung-ujungnya dia nggak jadi resign dong. Malahan nawarin buat nganterin Josei ke tempat manapun yang Josei mau kunjungin. Kalau kayak gini kerjaannya sih, well, udah nggak ngeselin lagi lah ya. Malah seneng dong Suneo bisa traveling kemana-mana. Lagian Josei juga kok yang bayarin. Diam-diam, tanpa ketahuan nenek, mereka berdua pun pergi ke berbagai tempat yang belum pernah Josei kunjungin. Kulineran, naik komedi putar, sampai Suneo mual karena dia takut ketinggian ternyata. Selama traveling, Josei kayak orang katro gitu lihat ini itu. Hype banget dia. Setibanya mereka di tempat wisata akuarium, Suneo antusias banget memaparkan jenis-jenis ikan di sana kepada Josei.
Dalam perjalanan ke perpus, Jose mau daftar member nih agar bisa pinjem buku. Di sana, dia berkenalan dengan cewek penjaga perpus karena sama-sama ngefans sama buku-buku karyanya François Sagan. Cewek itu panggilannya Kana. Dia juga seumuran dengan Jose, 24 tahun. Kaget dong Suneo tahu kalau Jose lebih tua dari dia. Lalu mereka berdua mengunjungi toko diving tempat Suneo bekerja. Di sana, si Hayato terpukau banget sama kecantikannya Jose. Sampai minta sosmednya Jose, tapi sayangnya si Jose nggak punya satu sosmed pun. Lalu Jose terlihat sedih nih dan mendadak mau segera pulang. Pas lihat Suneo akrab banget sama Mai. Sampai di rumah, Jose sampai bilang ke neneknya, "Tolong kasih tahu Suneo deh, Nek, nggak perlu datang lagi," katanya. Cie, ngambek dia. Akhir-akhir ini, Jose sering ke perpus sendirian tanpa Suneo. Karena jadi kepo kan, Jose ceritain kekesalannya. Bilangnya, Suneo banyak makan kayak orang kelaparan lah, godain cewek lah. Lebay nih Jose, karena peka banget kalau si Jose ini lagi jealous. Tiba-tiba, Kana didatengin anak kecil yang mau dibacain buku cerita. Kana sih emang udah biasa jam-jam segitu bacain buku cerita kepada anak-anak. Tapi karena ada staf yang lain yang sudah berhenti, dia pun kerepotan. Jose pun berinisiatif nih, menggantikan Kana untuk membacakan buku cerita kepada anak-anak di sana. Tapi nih Jose pas bacain cerita tuh feelingnya nggak dapet gitu. Intonasinya aja terdengar datar. Gimana nggak pada boring? Sampai bubar itu anak-anak. Tapi ada satu anak nih yang masih bertahan dan hype banget sama ceritanya. Sampai nanya bentuk istananya gimana sih gitu. Digambarin oleh Jose dong di papan tulis. Si Kana sampai kagum lihat gambarannya Jose. Dia pun nyaranin agar Jose bikin koleksi gambarannya dan diterbitkan. Jadi ilustrator pro gitu. Si Jose sih mana pede dia. Sepulangnya ke rumah, si Jose pun menggambar di dalam kamar. Suneo dateng, bawain lampu ikan yang indah banget. Yang awalnya masih ngambek, akhirnya Jose pun berubah jadi seneng. Lagi asik-asiknya chit-chat, lampu ikannya tiba-tiba mati dong. Lalu dibenerin oleh Suneo. Saat lampunya berhasil nyala, mereka berdua gak sengaja bertatapan mata dengan jarak sedekat itu. Mulai tumbuh nih benih-benih cinta. Kalau pepatah bilang tuh, dari mata turun ke kokoro. Asik. Keesokan harinya, Jose pun pergi keluar tanpa harus sembunyi-sembunyi lagi sama nenek. Dia udah mulai bisa nih, belajar mandiri dan berani. Well, tentunya tetap didampingin oleh Suneo sih. Jose pengen ke kebun binatang buat lihat hal yang paling menakutkan di sana katanya. Harimau? Emangnya yang paling menakutkan di kebun binatang itu harimau ya? Acha, kalau menurutku sih bangsa ular lebih mengintimidasi. Terus Jose bilang, dia ingin berpegangan dengan Suneo kalau lagi lihat hal yang menakutkan katanya. Di sini aku rasa semacam ngasih kode gitu nggak sih sama Suneo? Peka dikit dong Suneo. Singkat cerita, suasana berduka menghampiri Jose. Neneknya telah tiada. Jose pun hidup sebatang kara. Di sini jujur Li ya, sedih banget sih. Bayangin aja, cewek lumpuh hidup seorang diri, belum punya penghasilan, dan gak punya keluarga lagi. Dia pun bahkan udah gak mampu ngasih upah ke Suneo. Di sini sebenarnya Suneo masih mau banget kok membantu. Dia ngerti aja kalau Jose gak bisa bayar lagi. Namun dia jadi galau juga, karena beberapa bulan lagi kan dia mau kuliah ke Meksiko. Dan Suneo masih merahasiakan ini dari Jose. Di tepi sungai, Jose pun menyendiri. Selang beberapa waktu, Mai dan Hayato berhasil menemukan Jose. Si Mai sih nggak mau Suneo sampai tahu kalau dia mau ketemu Jose. Mai to the point banget bilang, minta Jose buat ngebebasin Suneo. Karena dia beberapa bulan lagi mau kuliah di Meksiko. Kaget banget dong si Jose tahu itu dari Mai. Dikat oleh Jose, kenapa harus minta izin sama aku? Lagian kamu siapanya Suneo? Terus si Mai sampai tega bilang gini ke Jose, Suneo itu nggak lebih hanya bersimpati sama kamu ya. Karena dia kesian dengan keadaanmu, makanya dia mau ngerawat kamu. Beuh, langsung mental breakdown tuh si Jose. Aduh Mai, kebakar api cemburu ya gini nih jadinya. Susah untuk ngontrol kata-kata.
Besok harinya, Suneo datang ke rumah Jose seperti biasa. Suneo kaget lihat kursi rodanya Jose dipasangin mesin kontrol, dan Jose udah memotong rambutnya. Rumahnya terkesan kosong. Kata Jose, sebulan sekali dia minta tolong tetangganya buat bersihin rumah. Si Suneo ampe nengok sana sini, gak nemu lukisan-lukisannya Jose. Jose bilangnya sih udah dia buang. Sikap Jose mulai berubah jadi dingin. Jose ingin diantar pergi ke laut, dan dia bilang ini adalah tugas terakhirnya Suneo sebagai pelayannya. Sesampainya di laut, Jose menangis. Suneo bilang dia akan tetap membantu, gak perlu digaji katanya. Walau Jose udah dapat kerjaan di kantor, tapi ya tetap aja Suneo menyayangkan banget kalau Jose sampai buang lukisan-lukisannya. Dan Suneo pun ngasih dorongan untuk Jose, jangan menyerah terhadap apa yang kamu cintai. Terus Jose nyeletuk, kamu bentar lagi akan pergi kan? Lalu hening seketika. Jose pun beranjak ninggalin Suneo. Tiba-tiba saat Jose sendirian menyeberang jalan, kursi rodanya nyangkut di trotoar dan gak bisa gerak. Buru-buru banget Suneo ngejar dan nyelamatin Jose. Dan shockingly, berujung Suneo tertabrak mobil dan hilang kesadaran. Kecelakaan ini mengakibatkan Suneo mengalami cedera parah dan terancam gak bakal bisa berjalan lagi. Jose merasa bersalah banget. Dan yang parahnya lagi, profesornya Suneo datang buat ngabarin apabila Suneo gak bisa datang bulan Maret ini, dia bakal digantikan oleh orang lain untuk belajar di Meksiko. Asli, kecewa banget sih. Keesokan harinya, ada Mai datang menjenguk. Mai nemenin Suneo untuk jalan-jalan di luar menghirup udara segar. Di sana, Suneo pun curhat dan meratapi keadaannya, yang sekarang berpikir udah merasa nggak penting lagi buat pergi ke Meksiko. Mai di sana mencoba ngasih semangat, tapi nggak berhasil. Malahan bikin Suneo terbawa emosi. Mai pun sedih lihat Suneo sedih. Dipikir timingnya pas, Mai pun mengutarakan perasaannya kepada Suneo. Tapi Mai ngerti banget kalau Suneo bakal nolak dia. Mai pun ngekat Suneo buat ngomong. Yang penting Mai lega aja gitu, udah ngungkapin perasaannya. Gak lama sepulang dari rumah sakit, Mai gedor-gedor pintu rumahnya Jose, sampai teriak-teriak. Mai di sana to the point banget, bilang ke Jose, aku mau bareng Suneo. Aku tuh gak rela dia pergi ke Meksiko. Aku tuh lebih kenal dia dibanding kamu. Lalu dibentak oleh Jose. Suneo itu orangnya gak bakal menyerah dengan mimpinya. Itulah dia. Iya memang, aku gak lebih tahu tentang dia dibanding kamu. Tapi kamu gak akan pernah bisa menghalangi perasaanku kepada Suneo. Lalu Mai nyeletuk, kalau kamu cinta, ya tunjukin dong. Pada akhirnya, Mai pun mengikhlaskan Suneo untuk Jose. Secara tidak langsung, Mai ini sebenarnya membutuhkan Jose untuk bisa ngasih support juga ke Suneo. Karena dia udah gagal ngasih support kan? Pas udah tahu kalau Jose mencintai Suneo juga, makanya dengan berat hati, Mai mendorong Jose untuk tunjukin kalau dia care juga sama Suneo. Spesial untuk nge-support Suneo, si Jose hektik banget nyiapin sesuatu dengan menggunakan alat melukisnya kembali. Jose juga minta bantuan kepada Kana untuk mengajarinya cara menyampaikan cerita yang bagus. Dan juga dia minta bantuan Hayato untuk menjemput Suneo nanti. Sesampainya di perpus, terlihat di sana Jose udah nungguin Suneo. Dia pun mulai bercerita di hadapan audiens. Awalnya sih gugup, lalu Kana di sana ngasih semangat, dan akhirnya Jose pun mulai enjoy bercerita. Dengan menampilkan lukisannya sendiri, di sana Jose mencoba menyampaikan kisah ini, yang di dalamnya terkandung pesan untuk ngasih semangat kepada Suneo, agar jangan menyerah dengan mimpinya untuk pergi ke Meksiko. Dan Suneo pun tersentuh dan kagum banget dengan ceritanya Jose. Dan iya, peka banget Suneo kalau Jose ngasih semangat melalui cerita itu. Gak kayak kamu, gak peka-peka. Dan Suneo pun seneng banget. Akhirnya Jose melukis kembali dan tidak menyerah dengan apa yang dia cintai. Surprisingly, Suneo semangat dan antusias banget dong ngejalanin rehabilitasi demi bisa sembuh total, supaya Maret nanti bisa pergi ke Meksiko. Berkat semangat dari Jose juga nih. Actually, tujuan utamanya Suneo ke Meksiko itu nggak lain demi bisa menyelam di Laut Meksiko. Karena di sana ada ikan langka favoritnya waktu kecil, namanya ikan clarion, dan hanya bisa ditemukan di Laut Meksiko. Soal sekolahnya itu sih, ya sambilan aja. Saat berduaan di kamar pasien, Suneo bilang ke Jose kalau tanggal 24 nanti dia selesai rehabilitasi. Terus nanya, nanti
kamu mau jemput aku kan jam 10 pagi? Cie, shy cat. Jose pun ikut tersipu malu dan bilang, "Ureshi." Bingung Lee, ternyata Jose nggak kunjung datang jemputin Suneo. Akhirnya Suneo pun beranjak sendirian nyariin Jose. Sampai dia cariin ke rumahnya pun nggak ada. Ternyata Jose pergi ke kebun binatang untuk melihat harimau lagi. Demi ngelatih dirinya agar bisa berani berdiri sendiri tanpa Suneo. Dia pun berhasil untuk menghadapi hal yang paling menakutkan bagi dirinya. Di jalan pulang, Jose nggak sengaja disenggol oleh Om-Om yang lagi panik ngejar anjingnya. Itu Om-Om kok main pergi aja sambil bilang, "Sumimasen." Gak tahu apa, si Jose sampai meluncur kencang loh ke bawah. Nah, deja vu kan? Terulang lagi nih kejadian. And magically, lagi-lagi Jose ditangkap oleh Suneo dari bawah. Pas lagi terduduk berhadapan, perfect timing nih. Di sana Suneo pun menyatakan perasaannya kepada Jose. Begitupun sebaliknya, Jose akhirnya bisa menyatakan perasaannya juga kepada Suneo. Asik, berpelukan. Pada akhirnya Jose dan Suneo menggapai mimpinya masing-masing dan saling support satu sama lain. Jose menjalani kesehariannya dan Suneo berhasil pergi ke Meksiko. LDR-an deh mereka. Pas cuti, Suneo pulang kampung buat ngunjungin ibunya. Dan tentunya ngasih surprise buat kekasih tercinta Jose. Happy ending! Sekian alur cerita dari film anime Jose, the Tiger, and the Fish. Seru sekaligus mengharukan ya. Film ini juga memberikan kita pelajaran. Jangan menyerah dengan apa yang kamu cintai. Tapi nggak bisa dipungkirin sih, kalau ada backupan yang nyemangatin, ya bikin tambah semangat sih ya. Kalau kalian penasaran dengan alur cerita animasi selanjutnya, tetap pantengin terus channel ini ya. Mata, yoroshiku onegai shimasu. Assalamualaikum.